Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Saya di sini akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang pertama, yang dimana soalnya itu buatlah program yang menerima string A dan B. Lalu mengecek apakah string A itu merupakan palindrom dari string B. Palindrom ya. Nah, untuk logika programnya, pertama program itu bertujuan untuk mengecek apakah sebuah kata string A itu merupakan hasil kebalikan atau palindrom dari kata lainnya, string kata lainnya, string B. Di mana program itu menggunakan array karakter char untuk menyimpan input dan memanfaatkan fungsi strlen untuk menghitung panjang karakter. Untuk logika intinya itu berada pada perulangan yang membandingkan karakter pertama dari string A dengan karakter terakhir dari string B, dan seterusnya. Lalu, jika ditemukan satu saja perbedaan karakter dalam posisi berlawanan tersebut, maka variabel penanda sama itu akan diubah menjadi 0, yang menandakan bahwa kedua string tersebut tidak memiliki hubungan palindrom. Untuk pseudocode-nya, pertama itu ada variabel A dan B yang bertipe data yang A dan B array yang bertipe data char, lalu ada indeks I panjang sama yang bertipe data integer. Lalu begin iternya mulai, read A-nya menginput, read B menginput. Berarti menginput nilai A dan menginput nilai B. No, bukan nilai, tapi kata ya. Kata A dan kata B. Nah, di sini sama itu diisi dengan 1, lalu panjang itu diisi dengan like B. Lalu di sini masuk ke perulangannya, di mana untuk itu diisi dengan 0 sampai panjang dikurang dengan 1, maka dia melakukan pengecekan nih, apakah indeks I itu tidak sama dengan B panjang dikurang 1 dikurang I indeks I. Jika iya, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan ini, yang dimana sama itu diisi dengan 0. Jadi kayak ini tuh tidak sama gitu. String A itu tidak sama dengan, kata A itu tidak sama dengan kata B. Lalu untuk pengecekan selanjutnya nih, untuk pengecekan selanjutnya, di mana untuk sama itu sama dengan 1, maka lakukan pencetakan A itu adalah palindrom dari B, tetapi jika tidak, maka dia akan mencetak A itu bukan palindrom dari B. Lanjut untuk penjelasan programnya. Sini langsung aja kita iniin apa namanya tuh sama programnya. Hmm. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu untuk memasukkan library stream untuk keperluan input dan output data klien. Berarti kayak kalau nggak ada ini, dia itu nggak bisa ngebaca dari input si out, si in, dan inline itu. Dia tuh nggak bisa ngebaca. Jadi gunanya ini tuh untuk ngebaca fungsi dari si out, si in, dan inline. Lalu untuk ini itu memasukkan library C, string agar program itu dapat menggunakan fungsi manipulasi string seperti strlen. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan ini, maka dia tidak akan bisa membaca ini, strlen. Nah, lanjut di sini ada using namespace std, yang dimana ini tuh untuk menggunakan standar namespace C++ itu agar perintah cout dan in itu dapat digunakan secara langsung. Jadi, jika tidak ada ini, maka kita tuh menggunakan ini. Dan untuk cout dan in, dia menggunakan std.2.2.
Nah, nah nih, kalau dia nggak ada itunya, nggak ada STD-nya, maka error. Nah, nih. Jadi, kenapa menggunakan using namespace STD itu agar tidak perlu lagi kita susah-susah nambahin STD di setiap awalan perintah input output gitu. Lanjut untuk inmain itu sebagai fungsi utama ya. Di sini untuk mengidentifikasikan fungsi utama sebagai titik awal dimulainya sebuah eksekusi pada program. Jadi kayak ini nih fungsi utama dari sebuah program gitu. Terus ini itu untuk awalan dari sebuah kode program. Jadi kayak tanda kurung awal buka itu menandakan awal dari blok kode program. Jadi ini menandakan awal atau mulainya sebuah program gitu. Terus di sini ada mendeklarasikan dua array karakter A dan B dengan kapasitas masing-masing 100 karakter. Lalu mendeklarasikan variabel bilangan bulat tuh in ya, bilangan bulat. Untuk indeks perulangan tuh ini I, dan penyimpanan panjang string, yaitu variabel panjang. Lalu lanjut, mendeklarasi variabel yang sama sebagai penanda flag dan mengisinya dengan nilai 1 atau benar gitu. Nah, ini variabel bilangan bulat, variabel sama yang penting berdata bilangan bulat itu diisi dengan 1. Lanjut, di sini dia menampilkan, di sini dia akan menampilkan ke layar output, menampilkan masukan string A ke layar output dan memberikan perintah kepada pengguna. Sini kan menampilkan teks instruksi untuk memasukkan string pertama. Nah, jadi kayak masukan string A itu akan tampil di layar output. Lalu dia itu akan memberikan perintah nih kepada pengguna untuk memasukkan string A itu atau karakter A itu. Lanjut, di sini ini itu untuk eh, menyimpan nilai yang diinput oleh si pengguna. Hmm, karakter ya, karakter. Nah, di sini untuk mengambil input string pertama dan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel A. Ya kayak setelah dibaca oleh setelah dibaca apa yang diinput oleh pengguna, maka dia akan langsung menyimpannya ke dalam variabel A. Nah, ini untuk si out dan si in B ini juga sama fungsinya, di mana dia yang si out ini untuk menampilkan dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan karakter B. Dan dia akan membacanya, lalu menyimpannya ke dalam variabel B. Nah, si out and line ini hanya untuk sebagai spasi atau baris kosong gitu, baris baru kosong. Terus di sini ada namanya panjang, yang dimana panjang itu diisi dengan strln B. Jadi kayak strln B itu sekarang adalah panjang. Nah, di sini untuk menghitung panjang dari string B menggunakan fungsi strln dan menyimpannya ke variabel strln. Nah, setelah itu masuk ke perulangan, di mana perulangannya itu untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari panjang, maka jika ini bernilai, jika ini terpenuhi, maka dia akan melakukan pengecekan ini nih, melakukan pengecekan kondisi untuk A indeks I itu tidak sama dengan B, panjang dikurang dengan 1, dikurang dengan indeks I. Jika iya, maka sama itu diisi dengan 0. Nah, setelah terpenuhi, misalnya kayak setelah ini sudah dicek ya, jika bernilai benar maka langsung sama 0, lalu indeks I itu tambah dengan 1, tapi jika I tidak terpenuhi maka langsung menambahkan indeks I itu dengan 1. Oke, maaf sebelumnya. Nah, oke, lanjut. Untuk pengecekan selanjutnya nih, setelah keluar dari perulangan, di mana untuk sama itu jika sama dengan 1, maka dia akan mencetak A itu adalah palindrom dari B.
Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak A itu bukan palindrom dari B. Nah, oke, penjelasannya tidak terlalu saya baca ya tadi ya. Nah, untuk runningnya, sini saya coba level. Nah, nih, kalau kita lihat, lihat aja nih, lihat dan langsung aja nih. Level kalau dibalikan tetap level. Nah, berarti ini adalah palindrom. Tapi kalau kita cek, nah A adalah palindrom dari B. Jadi ini itu benar. Nah, sedangkan dicontoh yang mudahnya aja ya kayak ABC atau XYZ kan dibalik jadi ZYX. Nah, A itu adalah palindrom dari B. Gitu. Jadi walaupun dia dibalik, dia itu tetap sama. Oke, penjelasan programnya, penjelasan runningnya yang dimana misal pengguna itu menginput nilai A-nya itu XYZ dan nilai B-nya itu ZYX. Maka dia akan muncul teks, pertama sekali dia akan muncul teks masukkan string A. Lalu pengguna itu mengetik XYZ. Lalu selanjutnya dia akan muncul teks masukkan string B. Pengguna mengetik ZYX. Lanjut, program itu akan menyimpan nilai A dan nilai B dan menginisialisasikan variabel itu sama-sama dengan satu. Nah, untuk proses perhitungan atau pengecekannya, di mana ada perulangan dan kondisi tadi, di mana program itu menghitung panjang string B menggunakan esteralan B, sehingga didapat nilai panjang itu sama dengan 3. Kemudian, program itu melakukan perulangan nih untuk membandingkan karakter pada string A dengan karakter string B yang diurutkan di balik, yang urutannya itu dibalik. Lanjut, untuk iterasi pertama, untuk I itu sama dengan 0, pertama itu akan mengecek apakah A0 itu tidak sama dengan B3 dikurang 1 dikurang dengan 0. Lalu yang kedua, apakah X itu tidak sama dengan B2X? Nah, selanjutnya, jika salah, maka keduanya itu sama. Lalu variabel itu sama, tetap satu. Lanjut ke iterasi kedua, di mana I itu sama dengan satu nih. Dia pertama tuh ngecek dulu, apakah A1 itu tidak sama dengan B3 dikurang satu dikurang satu. Apakah Y itu tidak sama dengan B1, Y untuk hasilnya itu salah. Keduanya itu sama, jadi variabelnya itu sama tetap satu. Lanjut untuk iterasi 3 untuk I itu sama dengan 2. Dia akan mengecek nih, mengecek, lalu setelah mengecek maka dia akan eh, mengecek lagi nih, apakah Z itu tidak sama dengan B0, Z. Lalu ini untuk hasilnya dari pengecekan kedua ini. Nah, karena setelah perulangan itu nilai variabelnya itu sama, masih bernilai satu, maka kondisi if sama-sama dengan satu itu bernilai benar. Lalu program itu akan mencetak teks A itu adalah palindrom dari B. Untuk penjelasan runningnya itu udah selesai, terakhir itu selesai ya. Lanjutnya untuk penjelasan flowchart. Mana pertama itu bentuknya star, eh, bentuknya oval itu untuk star dan untuk end. Yang artinya bentuk oval itu digunakan untuk mulai dan untuk selesai. Lanjut, eh, ini arah arusnya, dia menunjukkan bahwa arusnya itu ke sini ini.
Di mana di sini ada bentuk jajar genjang. Bentuk jajar genjang itu untuk input dan output. Untuk mm, memasukkan nilai, no, ya untuk memasukkan nilai dan untuk mencetak nilai atau mencetak karakter gitu. Lanjut arusnya ke sini, yang dimana di sini ada bentuk persegi panjang. Oh iya, di sini dia menginput variabel A dan B. Bentuk persegi panjang ini untuk sebuah proses atau untuk nambah atau untuk eh, variabel sekian itu diganti dengan variabel sekian atau variabel sekian diisi dengan variabel ini gitu. Nah, di sini panjang itu diisi dengan strln B. Jadi kayak strln B ini adalah panjang. Lanjut, dia masuk ke perulangan. Perulangan for itu bentuknya adalah segi 6. Nah, di mana untuk I itu sama dengan 0 sampai panjang itu dikurang dengan 1. Jika bernilai benar, maka dia akan melakukan pengecekan nih, apakah A indeks I itu tidak sama dengan B panjang dikurang 1 dikurang indeks I. Jika iya, maka dia akan melakukan sama itu diisi dengan 0. Lalu dia menambahkan indeks I itu dengan 1. Tetapi jika nilai ini tidak terpenuhi, maka indeks I itu langsung ditambah dengan 1. Lanjut langsung ke perulangannya. Dia ngecek lagi nih, apakah ini masih berlaku? Jika iya, maka dia akan melakukan perulangan ini kembali. Tapi jika tidak lagi terpenuhi, maka dia langsung mengecek, apakah sama itu sama dengan 1? Jika iya, maka A itu adalah palindrom dari B. Oh iya, sini ada bentuk belah ketupat. Ini itu untuk kondisi atau pengecekan if. Nah, di sini dia akan mencetak apa A itu adalah palindrom dari B. Tetapi jika ini itu tidak terpenuhi atau sama itu tidak sama dengan 1, maka A itu bukan palindrom dari B. Lalu selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.